Ilmu Ekonomi Universitas Gunadarma, Ibu Dr. Matricia Hermita MSI, MIKOM, peneliti senior yang juga merupakan Wakil Dekan 2 Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma, serta hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung bersama kami Universitas Gunadarma dalam acara webinar dengan tema riset dan inovasi digital sebagai solusi dan substitusi selama dan sesudah pandemi COVID-19, di mana acara ini diselenggarakan oleh program Pasca Sarjana Doktor Universitas Gunadarma. Hadirin sekalian, saya akan bacakan terlebih dahulu tata tertib mengikuti webinar pada hari ini. Peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan video kamera selama acara berlangsung kecuali saat diminta untuk mengaktifkan pada saat sesi foto bersama di akhir kegiatan. Selama narasumber menyampaikan materinya, host akan menonaktifkan mikrofon peserta dan peserta dilarang mengaktifkannya kembali. Sesi tanya jawab akan dipandu oleh moderator yang akan mempersilahkan peserta untuk mengajukan pertanyaan dengan mengklik icon raise hand terlebih dahulu untuk mengajukan pertanyaan. Jika ada gangguan koneksi yang tidak stabil selama acara berlangsung, diharapkan kepada peserta untuk tidak meninggalkan ruang meeting karena sistem akan melakukan reconnecting secara otomatis. Namun apabila sistem gagal reconnecting dan peserta meninggalkan Zoom meeting, baik disengaja maupun tidak disengaja karena gangguan koneksi internet, maka izin untuk bergabung kembali diberikan oleh host dengan melihat situasi seminar agar tidak mengganggu jalannya seminar. Itulah tadi secara singkat tata tertib untuk mengikuti kegiatan hari ini. Dan seminar hari ini acara akan diawali dengan mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan laporan Ketua Pelaksana, sambutan sekaligus pembukaan oleh Rektor Universitas Gunadarma, kemudian kita masuk sesi seminar, dilanjutkan dengan tanya jawab, dan acara akan diakhiri dengan sesi foto bersama. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, langsung saja kita masuk pada acara pertama, yaitu mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Mohon hadirin untuk tidak menonaktifkan mikrofonnya, dan kami persilahkan untuk host. Baik, selanjutnya adalah laporan dari Ketua Pelaksana, Bapak Dr. Eri Prasetyo Wibowo, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Rektor Universitas Gunadarma, Profesor S. Parkianti, Parek 4 Universitas Gunadarma, Profesor Didin Bokodin, yang terhormat keynote speaker, Bapak Profesor Dr. Oki Karna Rajasa,
Yang terhormat pembicara seminar, Profesor Dharma Tindri dan Dr. Matrisia. Yang terhormat peserta webinar pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Pertama-tama saya ucapkan, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmat sehat sehingga kita semua bisa berkumpul dan bertemu dalam webinar yang berjudul Riset dan Inovasi Digital sebagai Solusi dan Substitusi Selama dan Sesudah Pandemi COVID-19. Webinar ini diselenggarakan oleh Program Pasca Sarjana Doktor. Jumlah peserta yang sudah masuk pada pagi ini sekitar 154 dari pendaftar yang kira-kira masuk 250. Dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah bekerja keras sehingga terlaksana webinar pada pagi ini. Sebelum saya tutup, izinkanlah saya membacakan sebuah pantun. Habis gelap terbitlah terang, cahaya tampak bersinar. Inovasi digital sudah menerawang. Selamat mengikuti webinar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Eri Prasetyo. Selanjutnya sambutan sekaligus pembukaan oleh Rektor Universitas Gunadarma, Ibu Profesor Dr. ES Margianti SEMM, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu MC. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Direktur DRPM Kemristek BRIN, Bapak Profesor Oki. Selamat pagi Pak, selamat berjumpa kembali. Yang saya hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu segenap jajaran pimpinan ataupun dosen dari Universitas Gunadarma, Bapak Warek, Bapak pimpinan program, Bapak dan Ibu pimpinan program, Bapak Ibu dosen, dan tentu saja saudara-saudara para mahasiswa dan peserta dari webinar ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita. Pertama-tama tentunya puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang atas perkenannya kita dapat berkumpul dalam meeting room yang sangat spesial ini. Dan kegiatan ini memang dilakukan dalam kaitan mengisi kegiatan working from home dengan kegiatan akademik yang bermanfaat, baik secara akademik maupun juga secara kelembagaan, dan sekaligus juga bermanfaat dengan apa yang berkaitan dengan apa yang terjadi saat ini sedang terjadi di lingkungan kita. Pada kesempatan ini secara khusus saya ingin menyapa Bapak-Bapak, Ibu-Ibu para pembicara. Terima kasih telah berpartisipasi dalam kegiatan ini, dan tentu saja yang paling utama yaitu pada Prof. Oki yang sudah menyediakan waktu secara khusus. Saya ingat dulu kita bertemu di Depok, sekarang kita bertemu di sini. Akan tetapi kami lain kali nanti mengharapkan kehadiran Bapak di beberapa lokasi kampus Gunadarma, Prof. Oki, supaya nanti bisa selalu tersambung silaturahmi yang ada. Baik Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan berpanjang kata supaya kita menghemat kota. Saya akan membuka seminar webinar yang ke-9 bagi Universitas Gunadarma. Ini suatu runtutan kegiatan yang sangat padat, karena sampai tanggal 16 besok ini sudah akan selesai 22 aktivitas seminar. Jadi ya luar biasa, paralel sesinya beda-beda 30 menit pembukaannya. Dan alhamdulillah ini menunjukkan dinamika dan semangat yang sangat luar biasa dari kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas semua partisipasi sehingga acara ini terlaksana. Selamat berseminar dan selalu jangan lupa jaga kesehatan. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, webinar dengan judul yang dilakukan oleh program Doktor Universitas Gunadarma dengan topik riset dan inovasi digital sebagai solusi dan substitusi selama dan sesudah pandemi COVID-19 secara resmi saya nyatakan dibuka. Selamat berseminar, salam sehat selalu,
dan jangan lupa manfaatkanlah kegiatan ini semaksimal mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Profesor Margianti. Alhamdulillah acara ini telah dibuka dan hadirin langsung saja kita masuk kepada sesi seminar di mana setelah hadir keynote speaker Bapak Profesor Dr. Oki Karna Rajasa MSc, Direktur Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Kemristek BRIN. Selamat pagi Bapak. Juga Ibu Profesor Dr. Dharma Tintri Edi Raras SEAK MBSIE, Guru Besar Akuntansi, juga Kaprodi, Kepala Program Studi S3 Ilmu Ekonomi Universitas Gunadarma, dan Ibu Dr. Matricia Hermita, MSI, MIKOM, peneliti senior dan juga Wakil Dekan 2 Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma. Untuk itu kami persilahkan kepada moderator Bapak Dr. Rerpol Sudaryanto untuk memimpin seminar pada hari ini. Kami persilahkan Pak Dar. Saya sudah hadir. Halo. Ya, oh Pak Aris Aris sudah bisa. Oh ya, oke. Pak Aris, ya, moderator Bapak Aris, Dr. Aris Muslim, Eskom MMSI, dipersilakan. Mohon maaf Pak Aris, silakan Pak Aris. Tes terdengar? Ya, terdengar Pak. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu sekalian, terima kasih Bu Rektor, terima kasih Pak Eri yang sudah memberikan sambutan sebagai Ketua Pelaksana dari webinar ini. Kita akan memulai acara webinar ini. Mudah-mudahan di acara ini kita menyenangkan dan menambah ilmu. Yang pertama, sebagai pembicara Bapak Profesor Oki Karna Rajasa, PhD. Beliau lahir di Banyumas tanggal 29 Oktober 1965. Beliau dari tahun 2015 sampai dengan sampai sekarang, beliau adalah Direktur Riset dari Community Service Ministry Research dan Teknologi Jakarta. Dan per hari tanggal 2019-2021 sebagai Governing Board Member of Semi-Research Manila. Riwayat pendidikannya, beliau BSc di Departemen Environment Faculty of Biology Sudirman, MSc di Departemen Geologi McMaster University Hamilton, Ontario, Kanada, dan PhD tahun 2001 di Departemen Aquatic Bioscience University Tokyo. Selanjutnya pembicara kedua, Ibu Profesor Dharma Tintri, SE, AKMBACA. Pekerjaan sekarang sebagai Ketua Program Doktor Ilmu Komunikasi. Beliau banyak sekali pekerjaan yang sudah dilakukan, kita tidak sebutkan satu persatu. Selanjutnya Ibu Dr. Matricia Hermita, beliau mempunyai bidang keahlian yang bermacam-macam, ada dokter, kemudian kemarin juga sudah lulus sebagai salah satu master di bidang ilmu komunikasi. Untuk selanjutnya kita akan berikan waktu kepada Prof. Oki untuk menyampaikan paparannya. Kami beri waktu 20 menit. Terima kasih. Silakan pada Prof. Oki, kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih, selamat pagi, dan salam hormat untuk Ibu Rektor beserta pimpinan Universitas Gunadarma dan teman-teman peserta webinar yang saya hormati. Satu kehormatan bagi saya untuk bisa sharing pada pagi hari ini terkait bagaimana dampak daripada COVID pada riset dan inovasi. Jadi saya diberi tugas menyampaikan tema berjudul riset dan inovasi terkait pandemi COVID-19. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan rasionalisasi hibah BOPTN 2020 sebagai dampak dari adanya COVID-19. Dan yang kedua adalah reorientasi atau refocusing program dan anggaran terkait dengan COVID-19. Saya mulai dengan yang pertama.
Jadi untuk tahun 2020, total anggaran berdasarkan klaster itu Bapak Ibu bisa lihat. Jadi ada sekitar 859 M, kemudian ditambah dengan dana dari POPTN, yaitu khusus untuk PTN BH, yaitu sekitar 514. Ini adalah dana yang ada diterima oleh 11 PTN BH berdasarkan jenis skema pelitiannya. Jadi ada 4.000 judul dengan nilai 514 M. Kemudian untuk PTN non-BH, itu totalnya seperti saya sampaikan tadi, itu ada 859 M dengan total judul penelitian sekitar 12.000. Jadi tahun ini saya mendanai kurang lebih 1,4 triliun, itu adalah dari proposal yang kemarin kita terima sebanyak 21.000. Jadi kurang lebih sekitar 15.000 proposal yang kita terima. Nah, ini adalah beberapa regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang menjadi dasar bagaimana pemerintah memberikan kebijakan yang berdampak salah satunya terhadap kegiatan riset dan inovasi. Jadi, saya mulai yang nomor 2, yaitu tentang perubahan postur dan rincian anggaran. Jadi seluruh kementerian itu dipotong anggarannya, dan total untuk Ristek BRIN itu dipotong tahun ini 900 M dari anggaran 2,7 T. Kemudian selanjutnya ada Kepres nomor 12 tahun 2020 yang menetapkan COVID sebagai bencana nasional. Artinya dengan status bencana nasional, maka semua resources yang ada di kita, baik itu dari segi sumber daya, kemudian anggaran, program, dan sebagainya, difokuskan untuk ke penanganan COVID. Itu sesuai dengan instruksi nomor 4 tahun 2020. Jadi karena statusnya bencana atau kahar, maka berlaku aturan perundangan terkait dengan keuangan yang sudah mengacu sebagai bencana nasional. Ini yang harus teman-teman pahami dulu. Nah, dampaknya adalah kami di DRPM ditugasi berdasarkan impres dan surat dari Kementerian Keuangan plus hasil rapim yang dipimpin oleh Pak Menteri tanggal 21 April, maka dana BOPTN itu secara institusi dipotong 400 M. Perlu saya tekankan bahwa 400 M itu adalah bersifat institusi, artinya kementerian. Bagaimana saya mengimplementasikan 400 M? Maka 400 M itu bukan dana yang saya potong, tetapi ditunda untuk ke 2021. Jadi pendanaannya sudah di tahun 2020, kemudian dipotong 400, tapi itu adalah berupa penundaan, jadi tidak hilang. Nah, sumbernya adalah, yang pertama adalah semua dana usulan baru non-PTN BH yang desentralisasi dan kompetisi nasional, kemudian dana desentralisasi PTN BH, kemudian yang ketiga adalah usulan baru untuk penugasan seperti WCR, World Class Research, kemudian Pusat Unggulan Iptek dan STP, Science Technopark, dan dana pengabdian masyarakat yang belum dialokasikan. Tapi untuk pengabdian masyarakat yang sudah dikontrakkan dengan saya bulan Maret, tidak ada pemotongan sama sekali. Jadi untuk pengabdian karena jumlahnya sudah kecil tidak dilakukan pemotongan. Nah ini adalah gambaran, jadi 11 PTN BH saya potong 100 M atau ditunda pendanaannya dari total mereka yang diterima sebanyak 514 M. Nah, ini untuk yang non-PTN BH 300 M, sudah saya sebutkan tadi, skenario-nya pemotongnya seperti itu, termasuk yang di bawah PKM itu adalah permintaan penundaan dari LPPM. Jadi tanggal 31 Maret memberikan surat edaran yang intinya kalau ada teman-teman yang ingin melakukan penundaan, diperkenankan mengajukan penundaan untuk pendanaan tahun 2021. Tapi ada pengecualian dari depan pemotongan itu. Yang pertama, klaster binaan tidak kita potong. Karena sangat kecil dananya, sekitar hanya per proposal sekitar 12-15 juta, kalau mau dipotong apalagi yang dipotong. Kemudian skema dosen pemula, semua penelitian lanjutan juga tidak dipotong, kecuali yang minta penundaan atau pengunduran diri,
kemudian pekerja sama internasional dan bilateral maupun multilateral, serta pasca sarjana, yaitu tesis magister, disertasi doktor, dan program magister menuju doktor sarjana unggul atau PMDSU. Ini penting karena ini menyangkut proses penyelesaian tugas belajar oleh teman-teman yang sedang sekolah. Dan yang terakhir adalah ada proposal penelitian yang sudah direfokus atau diorientasi mendukung COVID-19. Ini juga tidak termasuk kena pemotongan atau penundaan. Jadi sekali lagi teman-teman bisa melihat bahwa kita punya komitmen terkait riset yang mendukung COVID-19. Nah, setelah pemotongan, maka uang yang ada sekarang adalah di non-PTNBH tinggal 628 M, sedangkan di PTNBH ada 414 M. Nah, bagaimana skenario pendanaan tahun 2001 dan pemotongan 2020? Untuk alokasi 2021, perlu saya sampaikan, sampai hari ini sudah ada pagu indikatif. Artinya, pemerintah sudah mengalokasikan untuk 2021 di Ristek BRIN termasuk untuk riset. Nah, karena sifatnya masih indikatif, maka kita harus menunggu sekitar mungkin bulan Agustus sampai dengan dinyatakan definitif. Nah, maka nanti prioritas anggaran 2021 akan saya siapkan, diambil 400 M itu khusus untuk yang kita tunda. Baru sisanya kita adakan call for proposal. Insya Allah kalau semua lancar, penerimaan proposal akan saya undur tidak bulan Juni tapi bulan Oktober 2020. Karena mengapa demikian? Karena saya juga mengalami pemotongan untuk dana manajemen riset. Jadi manajemen riset kami tahun ini harusnya 23 M, hari ini hanya tinggal 2,4 M. Jadi saya tidak mungkin melaksanakan kegiatan call for proposal hanya dengan dana 2,4 M. Nah, bagaimana dengan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran dalam rangka mendukung COVID-19? Seperti saya sampaikan tadi, sudah ada aturan pemerintah yang intinya bahwa semua sumber daya terkait SDM, program dan anggaran direfocusing dan direalokasikan untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19. Ini saya perlu sampaikan dulu sekilas terkait dengan portofolio di Ristek BRIN, bahwa untuk 2020 sampai 2024 ada 3 hal yang akan menjadi fokus kita terkait riset dan inovasi. Yang pertama adalah menghasilkan teknologi tepat guna. Artinya, kita ingin menghasilkan produk low teknologi yang bisa membantu menyelesaikan masalah di masyarakat. Jadi kita boleh riset high-tech, bicara satelit boleh, bicara drone boleh, tapi salah satu yang kita inginkan adalah nanti hasil riset teman-teman menghasilkan teknologi yang tepat guna. Yang kedua adalah meningkatkan nilai tambah dan hilirisasi. Jadi contohnya di bawah itu ada teknologi pengembangan atsiri untuk kosmetik. Jadi kita tidak ingin hanya riset bagaimana atsiri itu dibudidayakan, tapi bagaimana minyak atsiri itu dihilirisasikan agar mendapatkan nilai tambah menghasilkan produk yang bermanfaat di bidang kosmetik. Kemudian untuk substitusi impor dan peningkatan teknologi komponen dalam negeri. Jadi teman-teman tahu bahwa saat ini hampir semua produk pangan kita impor dari luar negeri. Ya beras, ya daging, ya kedelai, dan sebagainya. Yang kedua, kita ingin meningkatkan persentase komponen dalam negeri di dalam produk yang ada di Indonesia. Jadi misalnya terkait dengan produksi bahan bakar nabati dari minyak sawit dan minyak inti sawit. Nah, saya ingin ingatkan kembali riset nasional. Jadi kita perhatikan yang paling kanan, yaitu fokus riset PRN 2020 sampai 2024. Jadi teman-teman mohon dapat merefer ke 9 riset fokus ini sebagai dasar nanti pada saat mengajukan proposal kepada kami. Jadi yang pertama terkait dengan pangan, energi, kesehatan, kemudian ada transportasi, kemudian produk rekayasa keteknikan, ini konteksnya sangat luas, kemudian pertahanan dan keamanan, kemudian ada kemaritiman,
sosial humaniora, seni, budaya, pendidikan, dan pendidikan. Dan yang terakhir, nomor 9 adalah bidang terkait dengan multidisiplin dan lintas sektor. Itu sudah ada 5 yang sudah teridentifikasi topiknya. Yang pertama adalah kebencanaan, kemudian biodiversitas, yang ketiga adalah stunting, nutrisi, keempat adalah perubahan iklim, dan yang kelima adalah lingkungan air. Jadi dengan status COVID-19 sebagai bencana nasional, itu sudah barang tentu masuk di dalam fokus riset PRN 2020 sampai 2024. Dan karena sifatnya adalah disiplin dan lintas sektor, maka riset kebencanaan terkait COVID-19 itu juga bersifat multidisiplin. Jadi umpamanya teman-teman di bidang teknologi pangan bisa juga melakukan riset. Kemudian kesehatan obat, kemudian rekayasa keteknikan. Misalnya sekarang kita membutuhkan banyak ventilasi atau ventilator untuk pasien dan sebagainya. Itu adalah salah satu bagaimana produk rekayasa keteknikan itu ikut berkontribusi di dalam menangani COVID-19. Nah, ini adalah tema flagship PRN 2020 sampai 2024. Jadi tadi riset fokusnya itu ada 9, kemudian sekarang ada temanya, dan setelah tema nanti kita masuk ke bidang topik atau produk inovasinya. Teman-teman bisa lihat di sini misalnya untuk tema flagship PRN 2020-2024 untuk bidang kesehatan itu fokusnya ada di bahan baku untuk obat-obatan dan obat-obatan alam atau herbal. Kemudian ada perangkat dan instrumentasi medis. Ini misalnya terkait dengan alat kesehatan. Jadi sebagai contoh saat ini dengan mampunya teman-teman peneliti dalam negeri menghasilkan ventilator, maka Kementerian Kesehatan sudah menghentikan impor terkait dengan ventilator. Jadi kita sudah isi secara internal dari dalam negeri. Kemudian juga pengembangan stem cell, termasuk bagaimana peran stem cell untuk penanganan pasien yang terinfeksi oleh COVID-19. Jadi ini adalah tema-tema yang menjadi prioritas utama. Nah, untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, kita menetapkan produk inovasi. Jadi khusus untuk PRN 2020 sampai 2024 itu ada 49 produk inovasi yang ingin kita capai tahun 2020 sampai 2024. Jadi kalau teman-teman akan penelitian terkait pangan, ya di situ ada padi, jagung, kedelai, sawit, dan sebagainya. Kemudian ada rekayasa keteknikan, itu ada garam industri terintegrasi, itu salah satu contohnya. Kemudian ada pengemasan makanan olahan, kemudian untuk bidang bahan bakar atau energi, itu adalah pengembangan bahan bakar dari sawit. Kemudian di bidang multidisiplin itu juga sudah ada. Nah, produk inovasi ini kita harapkan nanti akan menjadi salah satu output yang teman-teman janjikan kepada kami manakala teman-teman mengajukan proposal dan didanai kepada kami. Jadi karena namanya prioritas riset nasional, ya kita tidak mungkin mewadahi semua riset. Karena ini sifatnya adalah multidisiplin, maka sangat mungkin teman-teman itu nanti membentuk tim dalam bentuk konsorsium atau lintas bidang. Karena ini nanti akan kita berikan nilai plus bagi mereka yang mengajukan proposal dalam bentuk konsorsium atau lintas bidang maupun lintas institusi. Nah, konsepnya adalah pelaksanaannya yaitu melalui flagship, yaitu suatu konsorsium riset yang intinya peneliti diharapkan nanti itu akan sharing sumber daya manusianya, kemudian sharing fasilitas risetnya, kemudian sharing pendanaan risetnya. Jadi sebagai gambaran, sebentar lagi LPNK, Lembaga Penelitian Non-Kementerian seperti LIPI, BPPT, dan sebagainya, itu akan menjadi bagian dari Ristekbin. Jadi akan semakin mudah teman-teman untuk berkolaborasi, melakukan kerjasama dalam rangka mengajukan proposal kepada kami.
Jadi sekali lagi ingin saya tekankan, silahkan nanti pada saat mengajukan proposal harap melakukan dalam bentuk lintas disiplin dan lintas sektor. Nah, bagaimana kita mengantisipasi di Ristek BRIN terkait dengan COVID-19? Nah, ini sudah barang tentu juga salah satunya akan berpengaruh terhadap POPTN. Tapi perlu saya ingatkan, tidak semua dana POPTN semua akan dialokasikan ke COVID-19. Karena apa? Karena model seleksi yang ada di kita kan sudah dilaksanakan 1 tahun sebelumnya. Jadi teman-teman yang kami danai untuk tahun 2020 itu kan seleksinya 2019 di mana COVID itu belum ada. Tetapi pada saat ini berdasarkan edaran kami 31 Maret, teman-teman yang ingin melakukan refocusing dan realokasi kegiatan riset ke arah COVID diperkenankan. Jadi kurang lebih ada 50 M sudah proposal dari teman-teman yang mengajukan pemindahan atau refocusing risetnya menjadi terkait pandemi COVID. Nah, ada 4 tema utama yang menjadi prioritas terkait dengan penanganan COVID di Indonesia. Jadi yang pertama adalah pencegahan. Jadi bisa tanaman obat, misalnya jambu biji, puli jeruk, kemudian vaksin, suplemen, APD, hand sanitizer, public education, kemudian juga ada obat dan terapi. Jadi ada macam-macam termasuk convalescence, kemudian produksi serum, dan mesenchymal stem cell. Kemudian screening dan diagnosis, rapid test. Jadi ini satu produk dari Bio Farma terkait dengan rapid test sudah selesai dan sudah didistribusikan untuk uji coba, sehingga kita nanti tidak 100% bergantung kepada luar negeri. Termasuk di sini adalah tes untuk berbasis PCR maupun mobile laboratory PSL2, dan alat pendukung kesehatan dan pendukungnya terkait ventilator, software, data, dan sebagainya. Perlu saya sampaikan sekali lagi bahwa semua topik yang ada di sini, 4-4-nya itu terkait dengan semua bidang ilmu. Artinya teman-teman yang di bidang sosial, humaniora, seni, budaya, ekonomi, hukum pun bisa melakukan kajian riset terkait dengan COVID dari perspektif masing-masing. Kemudian kita juga sudah melakukan ideathon, Innovation COVID-19. Jadi intinya bagaimana kita bisa menampung ide-ide pemikiran teman-teman dari seluruh dunia terkait dengan pencegahan virus, pengendalian virus, manajemen pelayanan dan perawatan, mitigasi masyarakat, keberlanjutan bisnis, dan metode pembelajaran jarak jauh. Jadi luar biasa kemarin dari kita buka tanggal 13 sampai 20 April ada 5.590 proposal, kemudian proposal yang diproses, seleksi administrasi sampai dengan substansi, dan terakhir dilakukan seleksi presentasi terhadap 32 pengusul dan sudah diumumkan kemarin sebanyak 17 pemenang dengan dana total tidak terlalu banyak, sekitar 2 M, untuk bisa diimplementasikan dari ide menjadi implementasi. Dan kalau berdasarkan proposal yang masuk kemarin, memang paling banyak adalah bagaimana mencegah virus. Jadi ide untuk ideathon ini tidak hanya saat sedang berlaku bencana, tapi juga pasca bencana. Jadi kita berharap masukan-masukan atau riset itu juga nanti juga mengarah tidak hanya menangani saat bencana, tapi juga pasca bencana COVID-19. Dan yang terakhir, saya ingin menyampaikan bagaimana kita mencoba memperkuat dan memanfaatkan kerjasama dengan ilmuwan diaspora yang ada di seluruh dunia. Jadi saat ini ada sekitar 477 orang berdasarkan sumber dari Sekretariat Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional yang tersebar di berbagai negara. Dengan catatan mereka mempunyai gelar PhD dan mempunyai posisi dan melakukan aktivitas riset di lembaganya. Nah, ini yang saya coba teman-teman juga bisa merintis kerjasama dengan mereka.
terkait dengan riset yang dilakukan oleh teman-teman termasuk untuk penanganan COVID-19. Jadi oleh karena itu Ristek BRIN melalui LPD dan DP telah meluncurkan skema Ristek Inovasi Diaspora yang mendorong para diaspora untuk meneliti dan bermitra dengan peneliti Indonesia di dalam negeri untuk menghasilkan invensi dan inovasi yang bermanfaat bagi Indonesia dan dunia. Jadi intinya adalah melalui program ini kami mengundang teman-teman bermitra dengan para periset atau kelompok periset diaspora di luar negeri. Jadi ini ada 3 poin utama terkait dengan pengembangan riset COVID, yaitu deteksi, pencegahan, dan respon. Dan kita betul-betul mengharapkan pendekatannya adalah interdisiplin ilmu, dan di bawah itu adalah topik-topik yang bisa teman-teman manfaatkan sebagai topik untuk mengajukan riset diaspora bersama teman-teman dari diaspora. Jadi riset ini disebut dengan riset inovasi diaspora. Deadline-nya tadinya tanggal 30 Mei, tapi sudah kita perpanjang. Proposal ditunggu sampai 26 Juni. Jadi silahkan teman-teman yang ingin mengajukan proposal riset inovasi diaspora terkait dengan COVID-19 bisa mengajukan untuk jangka waktu 3 tahun dan bisa lanjut juga 3 tahun sesudahnya dengan maksimal dana itu 2 miliar per tahun per riset dengan jangka waktu 3 tahun. Jadi output yang kita inginkan itu yang pertama sudah barang tentu kita ingin ada kontribusi keilmuan dari peneliti Indonesia dan diaspora yang menghasilkan artikel ilmiah terkait COVID-19 yang terbit pada artikel kuartil 1. Yang kedua adalah menghasilkan prototip teknologi atau produk. Kemudian yang ketiga adalah model rekayasa sosial. Jadi sekali lagi saya ingin mengajak teman-teman yang dari sosio, humaniora, seni, budaya, dan pendidikan, silahkan juga mengusulkan model rekayasa sosial yang bisa dimanfaatkan di dalam penanganan COVID-19 pada saat berlangsung bencana saat ini maupun nanti pasca bencana. Panduan teknis teman-teman bisa lihat di situ dan silahkan dimanfaatkan. Saya kira itu sekilas situasi terkini di Ristek BRIN dikaitkan dengan kebijakan riset, khususnya pemotongan anggaran karena adanya penanganan pandemi 19, serta refocusing dan realokasi anggaran dalam rangka mendukung percepatan penanganan COVID-19. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Oki atas paparannya tentang kondisi saat ini dan tantangannya serta kesempatan lain dari penelitian yang bisa kita ajukan untuk dana di tahun 2021. Selanjutnya akan disampaikan materi oleh Ibu Profesor Dr. Dharma Tintri. Kepada Ibu Profesor Dharma kami persilakan. Halo Bu Dharma. Ya Pak Haris. Ya silakan Bu Dharma. Ya terima kasih. Oke, terima kasih Pak Haris, moderator. Assalura, salam sehat. Daring pertama-tama saya ibadah Ramadan dapat keberkahan, karunia dan kebaikan untuk kita semua. Amin. Oke. Yang terhormat Ibu Rektor Universitas Gunadarma, Profesor Dr. S. Margianti, Profesor Didi Mukodin, Warek 4, Panitia, Bapak Prof. Oki, narasumber, dan Ibu Matricia, para peserta dan panitia.
Eh, saya pagi ini akan hanya sekedar sharing karena riset dan inovasi digital ekonomi di masa dan pasca pandemik, sudut pandang akademisi. Mulai dari pendahuluan, kalau kita lihat kalau sistem thinking kita ini berada di dunia nyata yang tidak struktur dan dinamik dan kompleks, ada time delay dan kita tidak bisa mengontrol hal-hal yang tidak kita prediksi. Lalu kita berusaha untuk mengenali strukturnya, kita mengenali variabel-variabel yang kompleks tadi, karena kita hidup di ekosistem dinamik yang saling tergantungan. Jadi akhirnya kita bikin suatu pemodelan, ya, meta model dari reward ke tadi dengan mengenali struktur dan dinamikanya sehingga kita bisa merumuskan strategi atau aturan-aturan dalam rangka mengambil keputusan terhadap permasalahan apa yang kita hadapi. Karena kalau kita mau mulai riset itu kan pasti ada fenomena, ada masalah, ya, sehingga kita bisa cari tahu dan bisa memberikan solusi. Nah, terkait dengan situasi saat ini, pandemik sudah diumumkan oleh WHO, ini adalah wabah global. Sebanyak 203 negara mengalami pandemik ini, termasuk di Indonesia. Salah satu tadi kita sudah mengenali adanya pandemik sehingga bisa dikeluarkan tadi strategi berupa kebijakan social distancing atau pembatasan sosial berskala besar. Karena adanya kebijakan ini, otomatis ada penurunan daya beli, ya, secara makro, dan penurunan pendapatan baik dari sektor rumah tangga maupun sektor aggregate. Lalu berhubungan juga akan mengkabitkan keuangan perusahaan menurun, pemutusan hubungan kerja sehingga kesejahteraan penduduk menurun, terus keuangan perusahaan menurun, laba perusahaan menurun, terjadi pelemahan pasar keuangan. Karena keuangan perusahaan menurun, produksi berkurang, pasokan barang juga berkurang, penurunan permintaan bahan baku berkurang, penurunan ekspor dan impor barang berkurang, otomatis mempengaruhi. Mohon maaf Bu Prof. Dharma, ini PPT-nya belum kelihatan, bisa mohon waktu 1 menit. Oke. Pak Ivan, teman-teman tolong dibantu. Di saya keluar ya? Kok nggak keluar ya? Sebentar, Bu. Iya. Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Bu. Ya, tadi ini kira-kira sistem thinking kita ada nyata yang tidak struktur, kompleks, dinamik, unpredictable, terus kita berusaha mengenali, kita mencari variabel kompleksitas tadi sehingga kita bisa memodelkan, sehingga kita bisa seperti kebijakan pembatasan sehingga work from home, study from home, innovation from home, terjadi penurunan daya beli, penurunan pendapatan, keuangan perusahaan menurun, banyak di sini yang biru adalah berbagai kebijakan yang diberikan oleh pemerintah karena bila dibandingkan dengan krisis 97-98 dan krisis keuangan global 28 ternyata dampaknya lebih besar karena krisis situasi ini mengancam kesehatan dan keselamatan manusia, bukan hanya dinamika kehidupan sosial, ekonomi, politik, ketahanan dan sebagainya. Nah, ini akhirnya berdampak kita lihat termasuk sektor pariwisata, sektor real, sektor manufaktur dan sebagainya. Ini beberapa kebijakan pemerintah dari Kementerian Keuangan. Tadi sebagian kita sudah bisa tahu APBN khususnya untuk pendidikan dan penelitian itu sudah dikurangin, dialokasikan untuk outbreak dari COVID. Bank Indonesia juga memberikan fasilitas-fasilitas restrukturisasi, termasuk OJK memberikan stimulus untuk UMKM, dan yang termasuk bantuan sosial
pemerintah, dari stimulus yang ketiga, itu dari kesehatan, jaring pengaman sosial, dukungan untuk industri, UMKM, termasuk yang terakhir adalah untuk ultramikro. Jadi mereka benar-benar yang tidak mampu sama sekali dan tidak memiliki tadi infrastruktur, misalnya melakukan transaksi secara daring. Karena selama PSBB ini justru transaksi perekonomian tunai itu menurun 50%, sedangkan cashless bertambah. Tapi maaf, saya tidak menampilkan data, mungkin bisa di-searching karena eranya sudah internet mudah. Saat pandemik diberlakukan karantina, PSBB dan sebagainya, pola hidup kita jelas berubah, jadi the way life-nya kita juga berubah. Jadi otomatis aktivitas perekonomian pun terdisrupsi. Terus banyak mungkin kita semua bertanya, kita ini ibaratnya naik kapal, kita menghadapi badai, kapalnya berbeda di suatu lautan dunia ini, kapan pandemi ini akan pergi? Ini ada prediksi dari salah satu universitas di Singapura, yang mudah-mudahan ini mudah-mudahan tepat atau lebih tepat lagi. Kalau untuk di Indonesia yang 100% akan pergi itu tanggal 31 Juli 2020. Sedangkan bulan ini tanggal 27 itu masih sekitar 97%. Di Cina diprediksi berakhir pergi 8 April, tapi kemarin kalau kita lihat di update, ternyata ada reaction lagi dari pasien yang dinyatakan sembuh. Jadi seperti kalau kita lihat belajar dari sejarahnya, kalau kita lihat pernah ada flu Spanyol itu berlangsung selama 2 tahun dan dalam 3 gelombang. Itu banyak sekali yang memakan korban. Selanjutnya kalau kita belajar dari depresi ekonomi tahun 1930 di Amerika, waktu saat itu musim dingin, kita bisa lihat ya seorang pekerja yang kena PHK di sini. Terus kita bisa lihat for children for sale, sangat menjadikan. Padahal itu sudah sangat besar penderitaannya, tapi ternyata pandemik ini dirasakan lebih besar dampaknya. Kalau kita lihat hubungan Bangkai dengan ketahanan ekonomi, ini data dari triwulan pertama dari International Monetary Fund. Hampir seluruh negara Eropa minus, ya, termasuk Jepang minus, Singapura minus. Alhamdulillah triwulan pertama kita masih di atas, masih positif 2,97. Semula prediksi ini sebelum adanya COVID adalah di atas 5%. Kebijakan yang diambil tadi secara sistem dinamik, strateginya hampir semua melakukan lockdown. Kalau perekonomiannya kuat bisa, karena mereka mengharap pandemik ini bentuknya seperti V, jadi cepat. Tapi relatif mahal untuk mengcovernya. Tapi kalau sistem tadi ternyata ada salah satu yang miss, misalnya pasok rantai dari bantuan-bantuan logistik itu terhambat, itu justru akan bentuknya menjadi L. Jadi kita tidak bisa tahu kapan akan berakhir. Sedangkan kalau di Jepang tidak melakukan lockdown, social distancing juga tidak, tapi mereka melakukan seperti bermain layangan, tarik ulur. Kapan mengingatkan warganya dan sebenarnya karena mereka sadar tidak bisa, perekonomian harus berjalan dengan harapan pandemik ini walaupun agak lama tapi segera berturun, jadi kurvanya U. Sedangkan di Indonesia kita melakukan kebijakan semua mematuhi PSBB, diharapkan kombinasinya bukan L tapi kombinasi antara U dan V. Ini tadi prediksi dari IMF, hampir semua di bawah, hampir semua minus. Yang kita lihat di sini ada Brasil. Brasil tidak melakukan kebijakan apapun, ya. Oke, sesuai dengan tema digital ekonomi pertama kali dipelopori oleh Don Saskov 1995, intinya tadi kita melakukan segala urusan dengan cara yang baru dengan memanfaatkan internet, ya. Jadi ternyata dengan digital ekonomi memang desktopnya tadi ada reduction cost, ya, terutama untuk intangible
aset atau aset yang tidak wujud yang emang sulit untuk dinilai, atau makanya kalau kita lihat platform-platform seperti atau perusahaan-perusahaan seperti Gojek, Grab itu bukan asetnya yang dinilai, tapi intangible asetnya, value-nya, karena mereka tidak punya aset, tapi mereka bermitra dengan tadi para driver yang memiliki mobil, motor, dan sebagainya. Dan kita lihat bisa selama masa pandemik, digital ekonomi yang inovasi, kita bisa lihat di Gojek tidak ada lagi fitur Go Ride, ya, karena tadi ada PSBB, dan kita bisa lihat fintech untuk dana di sini salah satu yang diapresiasi oleh negara lain bahwa ternyata gotong royong dan tadi filantropi atau tadi empati di Indonesia itu sangat besar. Jadi penggalangan dana untuk COVID ini itu relatif cukup besar kalau dilihat dari rasionya. Itu juga bisa melalui tadi perangkat daring tadi. Kita bisa menjawab kapan wabah ini berakhir harusnya berdasarkan data, jadi saintifik, bukan berdasarkan tadi berita hoak dan macam-macam. Nah, masalahnya kalau kita melakukan penelitian sekarang tidak bisa ke lapangan, metodenya itu juga sulit. Gimana untuk bisa data yang kita olah itu valid dan reliable, ya. Mungkin nanti kita bisa diskusi. Beberapa portal yang bisa kita manfaatkan. Kalau di Indonesia kita punya COVID Go9, tapi di sini tidak kelihatan kira-kira data yang bisa dilakukan untuk di riset, sehingga kita bisa melakukan prediksi tadi. Jadi kita bisa menjawab kapan berakhir kalau kita tadi punya data dan kita bisa olah dan kita melakukan peramalan forecast. Sedangkan mungkin Prof. Oki tadi di luar itu kebanyakan penelitian itu hanya berupa eksplorasi, paper dan sebagainya. Tapi paling tidak itu memang bagian dari dunia yang dinamik ini. Terus kalau kita lihat di LIPI juga ternyata tidak ada update data yang terkait riset, inovasi yang menjadi alternatif untuk menangani COVID ini. Jadi hanya berupa berita-berita. Terus ini tadi Ideaton yang kemarin dibuka sudah dijelaskan oleh Prof. Oki. Sedangkan di luar negeri kita lihat ini hanya satu seperti London Business School aja mereka punya satu portal, satu di sini riset dan innovation. Institusi kami, Universitas Gunadarma punya rencana induk penelitian sampai 2021 dan ini timingnya pas untuk dilakukan justifikasi. Kita punya 3 unggulan, yaitu TIK, isu strategisnya Big Data. Kebetulan kemarin ada webinar, Prof. Adang, Dr. Andika, dan Prof. Johan juga sudah melakukan penelitian perpustakaan mengenai Big Data untuk prediksi mengenai pandemik ini. Saya kurang tahu publishnya ke jurnal yang Q1 atau Q berapa, ya. Terus ada energi terbarukan, tadi itu salah satu juga isu strategis di riset nasional yang sudah dijelaskan Prof. Oki. Dan unggulan yang ketiga adalah ekonomi syariah. Kalau kita lihat negara kita yang 270 penduduknya, sebagian besar Muslim, kenapa kita tidak mulai? Bukan berarti kita hukumnya Islam, tapi ekonomi syariah, karena di situ tadi kelihatan pada saat krisis itu yang bertahan UMKM dan perbankan syariah. Di sini banyak isu strategisnya, salah satu adalah pembiayaan syariah. Ini terkait tadi banyaknya kebijakan stimulus yang diberikan kepada UMKM dan termasuk yang ultra mikro. Nah, ini kita bisa melakukan riset ini, pembiayaan syariah, contohnya tadi inovasi yang dilakukan di sini dengan strategi keahlian. Tadi sudah disampaikan ada DIPI, ada LIPI, ada Indonesia Diaspora, ada KSI. KSI itu sentra inisiatif, ya. Itu kemarin juga sudah mengannounce untuk melakukan tadi bukan hanya interdisiplin riset tapi transdisiplin riset. Jadi di situ semuanya sangat berperan, bukan hanya interdisiplin. Nah, ini strategi keahlian yang bisa kita gunakan. Itu tadi saat pandemik. Pada pasca pandemik ini
kita masih belum tahu tadi kurvanya, entah diharapkan kombinasi antara V dan U, paling tidak tapi new way-nya tadi, new way life kita sudah berubah, yaitu tadi cashless karena terbukti, transaksi non tunai, borderless, dan contactless, tapi kita connecting dan tetap balance. Jadi banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari pandemik ini. Jadi kita saling empati, people, terus kita saling menjaga, kita menjaga juga planet ini sehingga berkah atau profit. Nah, dengan adanya pandemik ini ada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan itu direvisi oleh United Nations dengan tema woman, karena ternyata yang paling parah dampaknya baik sektor individu, rumah tangga, private maupun publik itu adalah woman, wanita. Makanya di sini isunya adalah gender. Di sini dari 17 itu hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yang benar-benar dijadikan fokus. Selanjutnya di International Labour Organization juga ada program karena generasi muda milenial harus dikelola. Risetnya mereka lebih ke online juga, riset proyeknya itu sampai 2030 juga. Terus yang di Indonesia saya belum ketemu, tapi ternyata saya juga menemukan tadi adanya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Mereka punya global hub, strateginya sampai master plan-nya sampai 2024. Ya, itu. Terus web Economic Forum juga tadi isu dari tujuan pembangunan berkelanjutan, karena sebelum adanya pandemi ini kita fokusnya adalah di climate change. Ya, itu ada 6 dari global outcome yang menjadi tegak. Jadi kalau dulu saya mulainya riset itu skim hibah bersaing, Prof. Oki waktu itu masih DP2M Dikti ya, hibah bersaing. Kebetulan kami sudah, karena memang apapun prodinya kita warnanya adalah TIK. Saya berkolaborasi dengan dari IT Pak Prihandoko, dan dari teknik industri, Ibu Ekonomi Industri, Ibu Profesor Hotniar, kita submit, waktu itu juga masih pengumumannya belum ada Simlitap, Mas, jadi kita disuratin. Jadi deg-degan nunggu surat, seperti surat cinta dari DP2M Dikti. Itu tahun 2006 sampai 2008, terus lanjut lagi kita hibah bersaing, tapi temanya masih sama, sistem informasi untuk Renstra UKM, sistem manajemen dokumen untuk UKM ekspor, karena dari survei kita tadi, mereka sangat tergantung dengan teknologi, tapi mereka belum memahami. Jadi kita bantu itu, terus sampai yang terakhir ini yang saya bisa sharing yaitu hibah kolaborasi riset internasional, juga masih ada warna elektroniknya e-governance. Ya, demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Dharma atas pembahasannya mengenai ekonomi yang benar-benar hancur kalau dilihat dengan adanya wabah COVID ini. Untuk selanjutnya, ini ada Ibu Matrisha, Dr. Matrisha. Kalau tadi Prof. Dharma membahas dari sisi ekonomi, Dr. Matrisha akan membahas dampak dari COVID ini dari sisi psikologi dan teknologi informasi. Kepada Ibu Dr. Matrisha, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Moderator, Bapak Dr. Aris, dan yang terhormat Profesor Oki Rajasa, Profesor Dharma Tintri, Profesor Mardianti, dan juga Profesor Dibien, serta para panitia dan para peserta untuk webinar kali ini. Tadi kita sudah mendengarkan topik yang luar biasa menarik ya, dan juga mungkin relevan lah dengan situasi saat ini. Mungkin ini agak sedikit beda kalau saya mungkin membawakannya nanti tidak seberat. Artinya, saya mungkin nanti lebih banyak terkait dengan sharing-sharing apa yang pernah saya alami, dan juga ada juga tentang riset-riset yang sedang saya jalankan terkait dengan pandemik ini. Baik, saya akan share dulu sebentar.
sudah bisa ditampilkan, Pak Moderator? Sudah. Sudah? Sudah. Ya. Baik. Ya. Untuk kesempatan kali ini, saya mungkin ini judulnya aja sih yang kayak gini ya. Cuma di dalamnya nanti ngebahas tentang realitas sehari-hari lah apa yang terjadi ketika pandemik ini. Ya, ada data sedikit, ada preliminary study. Jadi saya akan membahas tentang pandemik, the new normal, dan digital health. Nah, ini adalah highlight-nya. Nah, ini semalam saya screenshot habis sahur. Ya, saya baru bikin sebenarnya, biar lebih update maksudnya. Jadi, ya mau apapun situasinya, kita melihat dari awal kita melihat bahwa pandemi COVID ini atau coronavirus disease ini dijadikan pandemik oleh WHO, banyak sekali teori yang membahas tentang itu kan, ada yang bilang ini konspirasi, ada yang bilang ini buatan, ada yang bilang macam-macam lah. Tapi apapun teorinya, faktanya adalah kita sekarang berada di situasi tersebut, dan situasi itu site WHO semalam bahwa di Indonesia sendiri aja sudah ada sekitar 14.265 confirm case yang sudah positif dengan kematian sebanyak 991. Nah, di dunia sendiri itu sudah ada 4.088.848. Ini angkanya bagus juga nih ya. Lalu dengan angka kematian sebesar 283.153 orang. Besar sekali angka tersebut melihat bahwa ini kan baru beberapa bulan yang lalu, masih ingat ketika Desember, Cina itu baru melaporkan bahwa ada suatu pneumonia yang aneh yang terjadi dan ini mewabah, sampai akhirnya tanggal 5 bulan kemudian, bulan ini tanggal 13 Mei, itu sudah sebanyak ini kasus yang di-record. Nah, ini mungkin sedikit tentang ketika terjadi suatu situasi pandemik ini, saya bikin kurva ya. Sebenarnya bukan kurva sih, ini cuma sekedar timeline bagaimana nanti perilaku untuk menghadapinya. Jadi dari pertama Desember 2019 ada Wuhan outbreak, lalu Maret itu WHO menyatakan mendeklar adanya pandemik. Lalu di Indonesia sendiri sekitar bulan April dilakukan PSBB. Nah, saat terjadi perubahan, yang perubahannya ini sangat cepat, artinya kalau dilihat dari kurvanya ini, dari Desember sampai ke Maret ini dia tidak terlalu turun. Karena memang mungkin belum ada kasus yang dideklar secara nyata terjadi di Indonesia. Kalau saya tidak salah, kasus pertama dideklar itu tanggal 2 Maret, itu di Bogor. Nah, mulai setelah itu terjadi peningkatan kasus sehingga akhirnya pada Kota Jakarta melakukan PSBB. Nah, ketika menghadapi situasi tersebut, terjadi perubahan perilaku masyarakat atau individu mulai melakukan adjusting atau penyesuaian terhadap perilaku baru. Situasi yang sangat dinamis ini menyebabkan perubahan yang sangat mendadak. Saya ingat waktu itu tanggal 12 Maret ada surat edaran dari Menteri Pendidikan untuk melakukan terkait dengan upaya pencegahan COVID, lalu Gunadarma merespon dengan berbagai kebijakan sehingga akhirnya tanggal 18 itu diberlakukan bahwa kita melakukan pembelajaran jarak jauh dari rumah. Nah, itu dalam waktu 6 hari. Nah, perubahan yang mendadak cepat ini justru pasti sangat berperilaku. Namun demikian, individu memang punya kecenderungan untuk berperilaku untuk menyesuaikan dengan situasinya. Manusia memiliki kemampuan untuk itu, lalu dia berusaha informasi dari luar, bagaimana cara mencegahnya dengan melakukan social distancing dan yang lain-lain, sehingga perlahan-lahan mereka mulai mengadopsi perilaku tersebut. Nah, ketika terjadi proses adopsi, nanti mereka akan nyaman dengan perilakunya, sehingga nanti kapanpun pandemik ini berakhir, ini bisa terjadi perubahan yang kita sebut sebagai the new normal. Nah, ini terkait dengan berbicara dengan the new normal, berarti kita berbicara tentang perubahan perilaku.
ada satu riset dari Lely tahun 2019, dia menyebutkan individu itu memerlukan kira-kira sekitar 18 sampai 254 hari. Ya, rata-rata 66 hari untuk membentuk suatu perilaku baru sebelum perilaku tersebut menjadi automatic behavior atau menjadi habit. Nah, saat ini pandemik sudah berlangsung lebih dari 8 minggu, lebih dari 2 bulan atau lebih dari 66 hari. Kita sudah melakukan work from home, study from home, perilaku hidup bersih sehat ya, memakai masker, cuci tangan, desinfektan, segala macam. Lalu ada juga perilaku tambahan yang ketika kita lakukan di rumah seperti ada perubahan cara berbelanja, cara menjalani kehidupan, semua dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, berikut ini juga terkait dengan bagaimana si coronavirus ini bisa merubah suatu perilaku ya. Jadi melalui adaptive decision making, ada banyak hal yang terkait di sini. Namun yang menarik adalah bagaimana digital atau perkembangan teknologi informasi ini mempengaruhi perilaku kita saat ini. Saya mungkin akan memberikan satu contoh bagaimana ada seorang yang saya kenal, beliau itu selalu berkomunikasi mengandalkan telepon dan bersurat tulis tangan dengan tulisan yang kalau saya bilang sih kayak sandi rumput ya, susah bacanya gitulah. Nah, namun saya sempat amazed dan saya sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh beliau karena akhirnya beliau itu mau berusaha untuk melakukan video conference padahal menggunakan media sosial saja tidak pernah. Nah, hal ini sebenarnya yang kalau menarik insight-nya sedikit bahwa memang kalau kata aliran psikologi yang humanistik kan manusia itu kan memiliki pilihan untuk mau berperilaku seperti apa. Tidak peduli lingkungannya memberikan stimulus yang dimana dia bisa memilih. Nah, dalam hal ini juga si digital inilah yang bisa mempengaruhi perilakunya. Mungkin juga sebelumnya banyaklah kalau kita berbicara dengan generation gap, bahwa sekarang generasi milenial, bahwa anak-anak yang SMP sudah bisa mendownload lebih mudah dibanding neneknya, menginstal aplikasi lebih mudah dibanding orang tuanya. Nah, sekarang dengan situasi seperti ini, bahwa mungkin orang di usia baby boomer dia masih tetap harus bekerja, mau nggak mau akhirnya harus belajar bagaimana cara memanfaatkan TIK. Nah, itu juga akan merubah perilaku. Di sini saya sempat melakukan preliminary studies. Saya menggunakan kuesioner, saya sebar sekitar minggu lalu. Itu mendapat 510 responden. Saya bertanya nih, kira-kira ini saya sebar kepada orang yang memang sedang melakukan atau terkena dampak dari work from home. Ya, jadi di sini saya tanya ketika dia stay at home, ini apa aja yang hal-hal yang biasa dilakukan? Ya paling banyak di sini memang berkomunikasi dengan menggunakan platform chat. 380 orang melakukan itu. Nah, ini ada banyak yang saya lakukan karena ini terkait dengan bagaimana mereka mensikapi situasi stay at home tersebut. Orang yang terbiasa untuk beraktivitas, istilahnya nggak pernah ketemu matahari ya, berangkat subuh, pulangnya malam, nggak pernah ngelihat matahari, terus tahu-tahu harus di rumah. Sebelumnya waktunya selalu teroccupied dengan tugas-tugas yang harus diselesaikan. Nah, ketika harus menghadapi situasi seperti itu bukanlah hal yang mudah. Dia perlu beradaptasi. Pun juga orang yang di rumah. Nah, saya juga berpikir ini mungkin juga berlaku untuk ibu-ibu yang memang stay at home, artinya kayak ibu rumah tangga. Mungkin memang dia tidak bekerja secara dia di rumah saja, tapi dengan semua anggota keluarganya berada di rumah itu pasti akan menambah bebannya di rumah. Oke, baik, ini adalah hal-hal yang biasa dilakukan. Berbelanja secara online 238 memanfaatkan fiturnya ya, memasak. Nah, ini memasak juga jadi suatu hal yang baru. Menonton film streaming biasanya yang Korea itu, dan juga menyelesaikan pekerjaan kantornya juga termasuk tinggi sebanyak 281 orang. Lalu juga saya menanyakan terkait dengan seberapa concern sih mereka terhadap situasi saat ini. Nah, rata-rata yang tinggi itu adalah mereka concern terhadap keterbatasan untuk dapat beraktivitas di luar rumah. Saya rasa ini hasilnya wajar, mengingat bahwa subjek dalam penelitian ini adalah yang memang dia bekerja.
Lalu juga mereka concern terhadap berakhirnya pandemi COVID-19. Ini kapan? Nah, lalu hal yang menarik lagi di sini yang inline dengan statement saya sebelumnya bahwa peran teknologi informasi komunikasi ini sangat membantu menjalani situasi pandemi. Jadi dari skala 0 sampai 10, rata-rata respondennya adalah sebesar 8,66. Mereka merasa memang mereka bisa keep up ya dengan kehidupan saat ini, itu juga dengan bantuan teknologi informasi komunikasi. Nah, ini beberapa terkait dengan yang risetnya tadi. Dari usianya juga 17 sampai 21, ada pembagian menurut remaja, dewasa awal, dewasa media, lalu jenis kelamin, dan juga ini adalah karakteristik subjeknya, apakah masih melakukan pekerjaan dari luar rumah ya. Jadi masih ada beberapa perusahaan yang memperlakukan tidak full work from home, jadi mungkin 2-4 ya, 2 hari kantor, 4 hari work from home. Nah ini persentasenya seperti dalam diagram tersebut. Nah, selanjutnya kita sudah berbicara bahwa salah satu hal yang mempermudah situasi saat ini adalah karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, hal ini juga sejalan dengan kita melihat bahwa perkembangan TIK ini juga terkait dengan notion yang kita selalu dengar, itu ada namanya Industrial Revolution 4.0, namun sekarang juga sudah mulai didengungkan tentang Society 5.0. Nah, ini adalah data terkait dengan perkembangan digital yang ada di Indonesia. Ini adalah data dari Hootsuite, We Are Social. Ini dikatakan, ini data per Januari 2020, dikatakan bahwa dari total populasi sebesar 207 miliar manusia ya. Ini ternyata persentase langganan atau menggunakan mobile connectivity terhadap telepon mobile itu lebih besar daripada populasinya. Nah, ini ciri khas, ini saya yakin ciri khas dari orang Indonesia ya. Dulu kita terkenal dengan punya gadgetnya 2. Nah, sekarang kalau dual SIM ya udah gadgetnya 1 tapi SIM-nya 2. Nah, ini dia sebesar 124% jawabannya. Lalu dengan penetrasi internet itu sebesar 64%. Di mana 50 sekian daripada 59%-nya ini dari 64 dari total populasi, dia merupakan pengguna sosial media secara aktif. Nah, fenomena tersebut menggambarkan bahwa memang Indonesia ini perkembangan penetrasi TIK di Indonesia ini sangat besar sekali. Dan ini juga dibanding tahun lalu semuanya terjadi peningkatan untuk keempat hal tersebut. Nah, ini overview of internet use-nya. Dikatakan bahwa rata-rata waktu yang digunakan oleh orang Indonesia untuk menggunakan internet per satu orang user itu sekitar 7 jam 59 menit per hari. Nah, ini bisa untuk mengakses apa, tapi biasanya mereka banyak mengakses sosial media. Angka ini lebih besar dari rata-rata pengguna internet di dunia, yaitu sekitar 6 jam 29 atau 30 menit, seperti itu. Nah, ini yang biasa digunakan dari 7 jam 59 menit, 3 jam 26 menitnya itu digunakan untuk sosial media, sisanya untuk nonton TV online dan lain-lain, streaming lagu, dan juga untuk bermain game. Ya, ini tentang penggunaan sosial media. Nah, baik, kembali ke bagaimana tadi digital itu sudah memiliki peran yang besar dalam kehidupan, terutama juga di Indonesia. Kita masuk ke dalam konsep kesehatan yang memang sesuai dengan konstitusi dengan WHO mengatakan bahwa ketika kita berbicara masalah sehat itu tidak hanya sekedar masalah sehat secara fisik, namun juga kita harus melihat dari menilai dari adanya kondisi yang menyeluruh dari fisik, mental, dan sosial, tidak hanya sekedar bahwa orang itu memiliki kecacatan atau kelemahan atau penyakit secara fisik. Nah, WHO sendiri itu juga memiliki program untuk digital health yang digunakan untuk dapat menyediakan kesempatan untuk mengakselerasi progres untuk dalam upaya memeratakan
fasilitas kesehatan dan juga untuk well-being. Dan ini related dengan Sustainable Development Goal yang nomor 3 yang tentang health. Ini yang ini adalah peta dari Research to Guidance tentang health, tentang digitalisasi pada healthcare, pada pelayanan kesehatan ya. Di sini saat ini disebutkan kita ini sebelum pandemi sebenarnya, ini ada kita di connected pasien, artinya kita menghubungkan antara satu pasien dengan pasien lain. Kedepannya diharapkan tren genomic based medicine atau disebut precise medicine, bagaimana kita mendesain suatu pengobatan atau pengobatan presisi itu sesuai dengan penyakitnya dengan melihat karakter gennya. Nah, kedepannya lagi diharapkan bahwa kita sudah bisa melakukan 3D untuk 3D printing untuk organ. 3D printing saat ini juga sudah banyak dilakukan, namun belum untuk organ manusia. Baik, selanjutnya ini terkait dengan COVID, digital health terkait dengan COVID ya. Jadi ada sempat juga dilakukan beberapa. Sebenarnya Gunadarma sendiri juga sedang mengupayakan membuat ventilator. Saat ini sedang diuji, ya diuji kelayakannya. Dan sebenarnya kalau melihat peluang-peluang riset apa yang terkait dengan COVID ini banyak ya dilihat dari saya tahu di Gunadarma ada pusat robotik, bisa mungkin bikin robot ya untuk desinfektif otomatis, juga mungkin robot yang bisa mendelivery obat, itu untuk menghindarkan atau meminimalisir kontak antara petugas kesehatan dengan si pasien. Lalu juga penggunaan drone, lalu terkait dengan surveillance teknologi, itu bisa untuk tracking kontak terkait COVID ini juga sudah dilakukan sebenarnya. Kominfo sudah mengeluarkan aplikasi untuk melihat apakah di sekitar kita ada orang yang terkena corona atau tidak. Tapi sepertinya aplikasi tersebut bisa hidup kalau memang orang yang terkena corona itu mengaktifkan fiturnya. Lalu peluang lain mungkin untuk Gunadarma ini untuk AI dan Big Data, juga kebetulan kita juga sudah punya kedokteran, dan juga memang mau bikin pusat studi ya. Nah ini bisa mungkin riset terkait dengan obat, vaksin. Kemarin hambatan terbesar dalam diagnosis itu adalah kurangnya fasilitas real-time PCR untuk bisa memeriksa swab. Nah, mungkin jika kita bisa memanfaatkan data-data yang didapat dari real-time PCR tersebut, lalu kita melakukan assessment, dan itu mungkin bisa diimplementasikan ke dalam versi PCR yang lebih sederhana, bukan yang real-time. Nah, di sini juga WHO juga terkait dengan AI, dia sudah membangun chatbot ya. Chatbotnya ini untuk memberikan informasi valid yang reliable terkait dengan COVID sehingga dia bisa menghambat adanya misinformasi. Baik, selanjutnya juga ada digital health lain yang bisa improving quality of life. Misalnya ya tetap saja ini kembali untuk meningkatkan kualitas hidup kan terkait dengan fungsi individu masing-masing, baik itu sebagai karyawan atau baik itu sebagai mahasiswa atau pelajar. Ya mungkin bagaimana sih mengimprove online learning yang baik sekarang, yang bisa bikin mahasiswa dan dosennya itu satisfy dengan proses pembelajaran yang dilakukan secara online. Dan mungkin juga apakah bisa dikembangkan hal-hal lain yang terkait dengan sistem examination-nya, dengan ujiannya, bagaimana untuk menghindari cheating dan yang lain-lain, apakah dengan mengaktifkan fitur web camera yang integrated langsung, seperti itu. Lalu juga ada virtual office yang memudahkan. Jadi kalau yang saya sempat cari tahu beberapa akhir-akhir ini terkait dengan work from home, biasanya pagi-pagi rapat dulu absen lewat video conference gitu ya, terus mereka absen. Nah mungkin dengan virtual office bisa lebih dimudahkan lagi caranya, dan tetap bisa menilai secara objektif dari performance karyawan tersebut. Nah terakhir itu ada wellness dan smart health application. Ini ada telehealth dan telepsychology. Telehealth kita banyak mendengar sekarang ada Halodoc, ada ya Gojek juga bekerja sama ya, ada banyak
aplikasi-aplikasi yang memungkinkan kita berkonsultasi dengan dokter tanpa harus ketemu. Ini menjadi agak urgent saat ini karena melihat bahwa dengan pola penyebaran COVID ya, yang dengan adanya orang tanpa gejala bisa kita temui di mana-mana, dengan menggunakan aplikasi ini akan meminimalisir kontak kita terhadap virus tersebut. Kita bisa melalui aplikasi bisa tanya, jawab, dan sekarang pun sudah di-provide obatnya itu bisa diantar langsung ke rumah. Lalu selanjutnya, ini adalah telepsychology. Telepsychology ini hampir sama sebenarnya kayak telehealth ya. Cuma ini terkait dengan pendampingan, terkait dengan bagaimana improving status mental health dari seseorang. Ini kebetulan saya share satu produk dari mahasiswa. Waktu itu ini dia menang PKM tahun lalu, namun tidak sampai ke PIMNAS. Jadi aplikasi ini menghubungkan antara psikolog dengan guru di sekolah. Nah, kadang-kadang kan guru tidak bisa, guru itu melihat perilaku anak yang sedikit berbeda di kelas, tapi kan tidak semudah itu untuk mendiagnosis seorang anak apakah dia ADHD atau tidak, apakah dia memiliki gangguan belajar dan yang lain-lain. Nah, itu tidak segampang itu, diperlukan intervensi dari ahli. Namun untuk menjangkau ahli juga tidak semudah itu. Hingga waktu itu idenya membuat aplikasi. Pertanyaannya waktu itu lah, terus apa bedanya dengan aplikasi-aplikasi WhatsApp yang lain? Ya di sini yang menjadi concern kami dalam mengajukan aplikasi ini adalah bahwa kami mempertimbangkan adanya informed consent. Nah, informed consent di sini informed consent harusnya pada individu langsung, namun karena ini yang dilaporkan adalah anak, berarti informed consent masih kepada orang tua, karena anaknya masih di bawah 17 tahun. Nah, ini kira-kira alurnya. Jadi ketika guru melihat, dia curiga, oh ini satu anak memiliki perilaku yang aneh, ya, perilaku yang mungkin berbeda dengan teman-temannya, mungkin dia merasa perlu nggak ya saya konsultasikan. Nah, dia bisa bikin akun untuk anak tersebut. Namun untuk bisa di akun untuk data tersebut bisa berjalan, harus diverifikasi oleh orang tuanya. Jadi orang tua pun tahu bahwa anak tersebut sedang dimonitor oleh gurunya. Nah, ini contoh tampilannya. Nah, ini ketika yang kedua ini adalah kami akan mengirimkan lembar persetujuan kepada orang tua siswa untuk anak tersebut dimonitor melalui aplikasi ini. Lalu nanti orang tua akan dikirimkan email, nah dia akan mengklik tautan dalam email tersebut. Nah, ketika sudah diverifikasi, maka anak tersebut nanti guru bisa mengkonsultasikan anak tersebut ke psikolog yang memang sudah ada atau sudah bekerja sama dengan aplikasi tersebut. Kemarin rencananya bekerja sama dengan Biro Psikologi Universitas Gunadarma. Nah, maaf, ini bisa ya. Waktunya 5 menit lagi. Ya, ini udah terakhir kok. Baik, ya. Nah, setelah tadi beberapa hal yang bisa saya sampaikan, diskusikan ya terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi saat situasi ini, dan juga melihat dari presentasi-presentasi sebelumnya, mungkin tadi Prof. Oki juga menyampaikan kalau bidang sosial humaniora juga bisa bikin model intervensi perilaku. Nah, mungkin juga bisa dilihat, mungkin juga teman-teman berpikir bagaimana, atau teman-teman dari psikologi, dari kedokteran, dari kebidanan, kesehatan masyarakat, bagaimana mungkin misalnya mendampingi pendampingan terhadap orang yang terdampak COVID-19 post pandemi. Artinya mungkin ada anak yang ditinggal orang tuanya karena dia terkena COVID. Nah, itu kan mungkin bisa dibikin model pendampingannya dengan memanfaatkan misalnya aplikasi. Baik, itu kira-kira di samping pasti masih banyaklah ide-ide lain yang bisa dikembangkan untuk menjadi suatu hal yang inovatif dalam Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Matrisa atas tayangannya. Kita punya waktu 25 menit untuk tanya jawab. Untuk tanya jawab ini kami bagi 2 sesi. Sesi pertama 3 orang penanya langsung dijawab. Sesi kedua 3 orang bertanya dan langsung dijawab.
Kepada teman-teman yang bergabung, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Oh ya, mohon pada saat pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Terima kasih. Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Kalau begitu pertanyaan pertama saya dulu. Pak Oki, Pak Prof. Oki, kebetulan tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa penelitian tahun ini ada potongan untuk dialokasikan dalam rangka penanggulangan COVID. Bapak juga sudah sampaikan bahwa tidak semuanya yang dipotong, tapi memang yang perlu untuk dana penanggulangan COVID ini, maka yang dipotong adalah pengajuan yang baru di tahun 2020 yang sudah disampaikan. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kebetulan saya juga yang terkena karena baru. Nah, ini apakah secara otomatis akan juga menggeser semua penelitian kami, atau penelitian kami tetap dilanjutkan? Karena ini masalahnya pernah saya sampaikan ke Prof. Hotniar, bagaimana dengan tanggung jawab kami secara keuangan kalau pelaksanaannya dibiayai tahun 2021, tapi kami sudah melakukan pekerjaan itu di tahun 2020. Mungkin itu pertanyaannya Prof. Oki. Ada yang lain? Kalau tidak, kami persilakan Prof. Oki untuk menyampaikan penjelasannya. Maaf Prof. Oki, itu ya. Sudah kedengeran Prof. Oke. Jadi ini namanya bencana. Saya juga tidak pernah membayangkan teman-teman sudah kontrak, sudah mulai pelaksanaan penelitian, tiba-tiba dapat perintah potongan. Lah, perintah pemotongan ini kan pakai impres, Pak Aris, instruksi presiden. Ya, Pak. Nah, instruksi presiden itu berarti nggak mungkin minta pendapat saya. Seorang Oki nggak akan dihitung. Tahu-tahu ada impres, nah itu yang harus dilaksanakan oleh saya. Jadi ya ini bencana yang sudah melakukan. Nah, sudah barang tentu dampaknya luar biasa. Maka solusinya kami sedang menyiapkan suplemen, Pak, bukan suplemen vitamin, tapi suplemen untuk panduan edisi 12. Ini sedang kita siapkan. Intinya misalnya kalau sudah dilaksanakan itu waktu pencapaian outputnya atau kemudian monef, kemudian pelaporan itu ya sudah barang tentu akan mengalami adaptasi. Jadi kan ini basisnya bahwa ini adalah kahar atau bencana. Jadi post Meyer. Nah, jadi kalaupun teman-teman yang 2020 pun sedang berjalan dan kita danai, ya duitnya kan belum sampai di teman-teman. Ini karena apa? Jadi sekarang dampak daripada COVID ini kan secara nasional yang utama adalah WFH, work from home. Lah itu KPPN yang ngurusi pencairan kita juga work from home. Dampaknya apa? Kalau biasanya kita itu bisa email SPM untuk pencairan itu tidak dibatasi. Lah itu sekarang satu dirjen berarti ada 5 direktorat itu hanya dibatasi 1 email 1 hari minimal 10 maksimal 10 SPM untuk pencairan. Surat perintah pencairannya itu 10. Nah, saya ini punya kontrak 400 kontrak. Nah, kalau itu dilakukan 1 hari 10 berarti saya butuh 40 hari. Padahal sekarang itu kami berbagi, kalau hanya untuk DRPM aja bisa jalan, tapi kan ada 5 direktorat yang itu bergantian harinya, jadi nggak bisa setiap hari saya ngajukan, itu tidak bisa.
Nah, jadi sudah barang tentu nanti otomatis terjadi keterlambatan pencairan. Nah, apa yang kita lakukan? Kami baru saja mengajukan surat permohonan kepada Ketua KPPN. Bahwa intinya janganlah status yang 1 email 10 SPM per hari itu berlaku untuk semua. Kami mohon DRPM diberikan pengecualian karena ya sifatnya ini kan terkait dengan COVID-19. Nah, ini ya tetap bagaimanapun itu akan mundur. Jadi kami akan siapkan semuanya suplemen gimana menangani penelitian kalau itu harus terlambat mulainya, karena secara aturan anggaran itu nggak boleh Pak lewat Desember. Tapi nanti laporan, katakanlah laporan tetap saya minta apa adanya bulan Desember. Tapi pencapaian outputnya kita rencanakan sampai dengan akhir Maret 2021. Sedangkan kalau yang multi tahun itu nggak ada masalah, itu bisa lintas tahun Pak Aris. Jadi, dan itu kan sudah ada jaminan anggarannya untuk multi tahun. Jadi teman-teman non PTNBH itu lebih beruntung daripada yang PTNBH. Karena PTNBH itu belum melakukan penelitian multi tahun. Jadi pencairannya masih 70-30. Sementara yang PTNBH, yang non PTNBH, yang multi tahun saya berikan 100% di muka. Jadi pun meskipun terlambat, duitnya tercair sekali di muka. Jadi tunggu saja, kami sudah konsultasi dengan LKPP, dengan Inspektorat Jenderal, dengan Departemen Keuangan, bagaimana kami bisa membuat suplemen yang nanti akan melindungi teman-teman, di satu sisi juga tidak secara hukum juga legal. Jadi saya juga tidak ingin, saya pun sebagai penyelenggara penelitian karena nanti kesalahan, niat saya baik membantu peneliti, tapi saya juga kenakan onyol Pak, karena saya nggak dapat duitnya juga. Terima kasih Pak Aris. Sama-sama, terima kasih Prof. Oki. Mungkin yang belum terjawab Prof. Oki, kebetulan saya yang baru ngajuin tahun 2020, disetujui untuk pelaksanaan 2020. Nah, menurut informasi dari Bu Hotniar, Prof. Hotniar, bahwa yang baru mengajukan, yang 2020 ini baru, itu akan ditunda di 2021. Nah, yang kami juga beberapa yang nanya, ini bagaimana kalau kami sudah beli barang, sudah melakukan perjalanan, apakah bisa dilaporkan di 2021? Begitu, Prof? Ya, ini yang sedang kita siapkan, kita antisipasi karena beberapa ada bahkan yang sudah sampai 75% capaiannya di tahun ini, yang kemudian harus ditunda tahun depan. Ini yang sedang kita skenariokan. Kalau dalam bayangan kami sih, kalau bisa jangan dihabiskan kegiatannya tahun 2020. Jadi nanti seolah-olah nanti 2021 masih ada kegiatan, jangan dihabiskan tahun ini. Karena beberapa teman saya memahami seperti mereka membeli vaksin atau enzim atau bibit yang punya masa kedaluarsa. Jadi kalau nggak dilaksanakan ya hangus atau tidak bermanfaat. Nah ini yang sedang kita siapkan. Tapi intinya saran saya jangan semua kegiatan itu dihabiskan tahun ini atau jangan duitnya dihabiskan tahun ini. Jadi intinya kan kontraknya saya tahun depan ya duitnya baru tahun depan gitu kan. Tapi ya kita sedang siapkan dalam proses ini. Mudah-mudahan karena besok hari Kamis besok pagi kami akan bertemu juga Pikon dengan Inspektorat Jenderal terkait dengan pandangan masukan mereka setelah saya sampaikan keluhan-keluhan yang muncul yang perlu dimitigasikan termasuk apa yang dialami oleh Pak Aris. Terima kasih. Terima kasih Prof. Oki, penjelasannya lugas sehingga kami bisa tenang. Oh ya, bisa dilakukan. Gitu. Terima kasih Prof. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Bu Sundari tuh. Oh iya, baik. Saya tertarik dengan penjelasannya dari Ibu Matrisya tentang pendampingan psikologis tadi untuk anak atau keluarga yang terdampak COVID. Bu, saya mau tanya Bu, saya jadi teringat dengan beberapa pasien kanker yang kami miliki karena kami salah satu rumah sakit yang ada di bawah kelolaan saya di di Kota Batu, kami memiliki program paliatif. Nah, bagaimana kami bisa mengaplikasikan software itu? Yang saya baca tadi kok ada tulisan tempe gembus.
Iya, itu singkatan, Bu. Oh, singkatan. Aduh. Sistem pendampingan, sistem terintegrasi untuk pendampingan dan monitoring anak berkebutuhan khusus. Oh, begitu. Apakah sistem ini nantinya akan bisa dikembangkan untuk pasien-pasien kami yang terminal ya, sudah hampir dipastikan meninggal karena kanker ya di Rumah Sakit Batu di tempat kami di sana. Nah, apakah itu memungkinkan diterapkan? Karena memang akhirnya kami kan harus membatasi kunjungan karena kegiatan kami yang namanya pendampingan atau paliatif itu mungkin agak susah dengan sistem ini. Tapi saya jadi berpikir kalau ini bisa diterapkan bagus juga gitu. Memungkinkan nggak, Bu, kalau ini diterapkan untuk pasien-pasien yang menjelang kematian ibaratnya seperti itu. Terima kasih. Maaf. Karena memang kondisi yang kami hadapi di rumah sakit. Iya, paliatif kan sudah tinggal itu aja, Bu ya, memperpanjang kualitas hidup ya. Betul, gimana, Bu? Ya. Baik, pada prinsipnya kan bisa aja ya, Bu ya, kan ini tidak jadi kan memang yang menjadi frame besarnya itu kan bagaimana sih aplikasi ini kan meningkatkan keterjangkauan ya antara si provider kesehatan dengan si pasiennya. Nah, kayak gini kan bisa dengan video kan, terus atau biasanya kan kalau udah paliatif kan lebih banyak motivasi ya, Bu ya, motivasi, terus doa, suruh apa gitu-gitu ya. Pada prinsipnya sih bisa, Bu, atau nanti dikasih misalnya ada juga riset juga terkait cancer, S3 psikologi itu ada terkait di mindfulness terapi atau seperti apalah gitu, kira-kira. Ya pada prinsipnya itu sangat mungkin, Bu, tinggal disesuaikan aja konten dari aplikasinya tuh apa saja. Gitu. Baik, Bu, karena kami terkait dengan kondisi wilayahnya itu kan di pedesaan, jadi memang saya juga nggak tahu kenapa di daerah di pedesaan itu banyak banget pasien kanker ya di daerah Kota Batu itu. Itu anak ya, Bu ya? Macam-macam, ada anak, ada orang tua. Jadi kami tenaga kesehatan para penyintas itu ya, itu mereka harus datang dari rumah ke rumah. Nah, masa pandemi seperti ini kan kan kita harus membatasi juga kunjungan itu. Saya rasa ini bisa dirancangkan untuk kedepannya ketika ada hal seperti ini sehingga kita bisa ada alternatif lain untuk melakukan pendekatan kepada pasien. Begitu. Terima kasih. Begitu. Terima kasih, Bu Sundari. Ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin Prof. Sarif atau Pak Dr. Sudaryanto, dilihat dari sisi yang lainnya, kami persilakan. Atau ada Ibu Inga? Kepada peserta, kami persilakan untuk memberikan pertanyaan. Oke, silakan Bu Inga. Tolong mute-nya mute-nya dinyalain, Bu Inga. Oke, sudah. Oke. Maaf, saya belum pakai. Jadi, izin bertanya, Pak Aris. Silakan. Ya. Patricia, selamat siang. Siang. Ya, mohon maaf. Terkait dengan riset-riset yang sepertinya sudah dijalankan oleh Bu Matricia, saya minta urun pendapat nih dengan Bu Matricia yang punya background riset yang cukup variatif terkait dengan psikologi maupun kedokteran gitu ya, dan juga teknologi informasi. Kira-kira untuk rekan-rekan mahasiswa itu untuk saat ini terkait dengan pandemik itu riset seperti apa ya, Bu Matris, yang sekiranya bisa menggairahkan relevan ya gitu untuk bisa melakukan riset dengan segala keterbatasan yang kita miliki saat ini gitu ya, karena mungkin terkait dengan pengambilan data atau mungkin menyusuri atau nanti publikasi dan lain sebagainya. Sekian, Bu Matris. Silakan Bu Matrisa diberikan penjelasannya. Kalau saya ditanya sih, kalau terkait sama mahasiswa, saya nggak tahu sebenarnya tentang PJJ, Mbak. Pembelajaran jarak jauh ya, online learning. Artinya kan kita juga sebenarnya kan banyak sekali modul-modul PJJ, tapi kan juga
itu kan kalau saya lebih ke apa ya, ada yang sinkronus, ada yang asinkronus. Nah, penyampaian untuk tiap materi kan tidak bisa semua materi itu kan disampaikan secara modanya asinkronus. Ini harus ada yang sinkronus. Nah, itu mungkin bisa dibikinkan model pembelajarannya juga, dan juga terkait bagaimana mereka study from home, artinya di luar pengawasan. Terus yang saya tangkap itu ketika kita online itu ada semacam sosial cues yang hilang atau isyarat sosial yang hilang. Kita hanya menghadapi layar sehingga kita menganggap ya udah itu tidak seutuh saat kita berbicara langsung. Nah, ini mungkin yang terjadi kenapa kok jari-jari mereka itu sangat aktif sekali. Netizen maksud saya, artinya anak-anak mahasiswa itu kan jarinya aktif sekali ya, aktif menghujat, aktif segala macam. Nah, itu juga jadi salah satu concern saya sebenarnya, bagaimana mereka bisa memaknai suatu informasi dan juga bagaimana mereka bisa berinteraksi dengan polite dan juga memiliki respect ketika di virtual. Itu mungkin bisa jadi online respect, Mbak. Atau tadi Prof. Dharma sedikit menyinggung tentang bagaimana ada crowdsourcing ya, Prof. ya. Orang-orang Indonesia itu sangat suka donasi gitu kan ya, menggalang dana. Nah, itu kan terkait sama crowdsourcing. Bagaimana kita nggak tahu apa-apa, kita cuma percaya, oh ini adalah suatu organisasi, oh ini misalnya, oh ini himpunan mahasiswa kedokteran, dia sedang menggalang donasi, kita percaya dan kita memberikan uang. Padahal kita nggak tahu dia wujudnya di mana. Beda ketika kita sedang jalan, di tengah jalan ada yang minta sumbangan, oh itu orang minta sumbangan, sampingnya ada masjid dibangun gitu kan ya. Nah, itu kan fenomena-fenomena yang kita sebut sebagai digital citizenship. Mungkin itu juga bisa dilihat juga sebagai satu yang menarik juga, dan bagaimana sih membentuk perilaku. Kita akan menghadapi bonus demografi, artinya anak-anak seperti itu yang nanti akan memimpin di 2030 sekian kan ya, karena total populasi di usia tersebut lebih banyak dibanding total populasi lainnya. Nah, itu bagaimana membentuk mereka, tidak hanya mereka pintar secara akademik, tapi juga memiliki attitude dan sikap serta berperilaku yang baik-baik secara real maupun dalam dunia virtual. Itu kira-kira. Terima kasih Bu Matrisa. Selanjutnya saya persilakan Ibu Cecilia. Terima kasih, selamat siang. Suara saya kedengaran ya Pak Aris? Kedengaran Bu, merdu. Oh, terima kasih. Mungkin tadi oleh Bu Matrisa sudah banyak ide-ide untuk penelitian. Nah, mungkin karena saya background-nya akuntansi, mungkin saya nanya ke Prof. Dharma ya. Halo Prof. Nah, Prof. Dharma, untuk setelah pandemi ini, kira-kira untuk bisnis apa yang bagus setelah pandemi? Jadi yang bagus untuk meningkatkan ekonomi kita, juga untuk ekonomi masyarakat mungkin. Dan satu lagi mungkin untuk menangkap peluang dari Prof. Oki tadi, itu kan ada apa? Hibah LPDP tadi, kira-kira ide-ide yang berhubungan dengan akuntansi, ide-ide risetnya itu apa aja, Prof? Itu aja, terima kasih. Terima kasih Bu Widi, kepada Prof. Dharma dan Prof. Oki. Kami persilakan untuk menjawab. Yang pertama Prof. Dharma dulu, silakan. Baik, terima kasih Pak Aris dan Bu Widi atas pertanyaannya. Jadi tadi ya, inovasi berarti kan kreatif ya. Jadi selama pandemik kreatif, kira-kira bisnis setelah pandemik apa biasa? Pertama adalah sektor jasa. Misalnya kemarin juga yang masuk Adioton salah satunya adalah barbershop jasa potong rambut portable itu ya, karena kan kita nggak ada salon kan tutup ya. Potong rambut ke salon itu jasa, terus mobil gitu, bengkel ya, itu pokoknya sektor jasa, termasuk cleaning service, karena kan kantor rata-rata bangunan-bangunan besar properti tutup ya, mall segala cleaning service itu. Jadi pada umumnya ya tadi sektor jasa. Termasuk ya tadi mungkin kan kita juga punya ada aturan ya, merumahkan juga asisten asisten rumah tangga aja. Jadi kita yang biasanya nunjuk sekarang kita
semua lakukan sendiri, mungkin juga ada yang istilahnya jasa refleksi, jadi lebih ke jasa, karena kita belum tahu new normal yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Matrisya itu bentuknya seperti apa. Yang jelas savingnya makin lining, mungkin juga kita udah nggak akan lagi sering ke kafe, tempat kumpul-kumpul gitu dan sebagainya, juga karena kita belanja lewat online yang seperlunya saja, juga fashion juga mungkin yang tadi fashionnya kita belinya masker atau jadi seperti itu Bu Widi, lebih ke bisnis jasa ya, sama tadi logistik ya, delivery dan sebagainya itu. Terus kalau untuk ide sebetulnya banyak. Kalau kita mau lihat dari RIP tadi di ekonomi syariah itu spektrumnya broad. Misalnya terkait kebijakan pemerintah, dana yang digulirkan tadi itu, bagaimana pertanggungjawaban. Atau misalnya ada juga tadi saya juga diminta sama beberapa teman yang di diaspora yang ada di Australia, ayo kita mengenai good governance-nya. Good government dari tadi kebijakan-kebijakan yang diluncurkan, pertanggungjawabannya bagaimana. Jadi electronic governance-nya. Kita juga bisa lihat berangkat dari kasus Tokopedia security. Jadi kita bisa analisis marginal, karena tadi Don Saskot kan bilang benar-benar biaya marginalnya itu cost marginalnya zero ya itu. Jadi sebenarnya banyak ide-idenya. Jadi atau mengenai misalnya bentuk pengauditan di era pandemik, sama kemudian apa real time audit dan sebagainya. Jadi banyak Bu Widi. Yang penting tadi kemauan. Biasa Prof. Oki biasanya para peneliti ya kadang-kadang juga saya tim pas di deket-deket tanggal deadline itu baru submit ke lamannya. Jadi biasanya memang kalau lagi kepepet kreativitas itu muncul. Kita juga tahu ya seperti William Shakespeare, Newton itu dulu juga mereka menciptakan novelty-nya mereka itu sampai terkenal itu juga pada saat pandemik, karena dirumahkan mereka tadi boredom-nya itu tadi yang sudah disampaikan Bu Matrisya dipositifkan untuk tadi kreatifnya, inovasinya di situ. Kira-kira demikian Bu Widi, terima kasih. Terima kasih Prof. Dharma. Selanjutnya pada Prof. Oki kami mohon bisa menjawab. Terima kasih. Terima kasih. Jadi saya perlu sampaikan bahwa dalam 3 tahun terakhir ini distribusi pendanaan riset berdasarkan riset fokus mulai pangan, transportasi, kesehatan sampai dengan sosio humaniora, seni budaya dan pendidikan. Itu porsi yang paling besar itu ada di sosio humaniora. Artinya kita melihat bahwa apapun bidang riset fokusnya itu pasti memerlukan sentuhan sosio humaniora. Jadi oleh karena itu di dalam output yang bisa kami terima sebagai luaran penelitian tidak selalu publikasi. Publikasi itu hanya salah satu dari alternatif atau paten atau produk hilirisasi. Kami menerima policy brief kebijakan. Kami menerima rekayasa sosial. Kemudian kita menerima rekomendasi, artinya terkait dengan pelaksanaan riset, apalagi dikaitkan dengan COVID, itu konteks sosio-humanioranya sangat luas, termasuk di bidang ekonomi, cost-nya, dan sebagainya. Jadi justru ini peluang yang selama ini cukup terabaikan dalam konteks COVID. Jadi kan selama ini yang dikejar-kejar, ayo gimana caranya kita bisa menghasilkan alat pelindung diri APD yang cepat. Kita cari ventilator, kita cari alat sterilisasi. Tapi orang lupa bagaimana melakukan pendidikan terkait COVID kepada masyarakat. Bagaimana karena ketidaktahuan masyarakat yang namanya penolakan jenazah di berbagai lokasi, padahal penanganannya sudah sesuai dengan SOP masih terjadi di mana-mana. Kami memandang bahwa dari segi aspek sosial humaniora sangat luas peluangnya. Jadi kalaupun nanti di call for proposal bulan Oktober pun kami pasti akan mengakomodir konteks dalam bidang sosial humaniora dikaitkan dengan COVID sebagai salah satu nanti yang akan kami danai di tahun depan. Terima kasih. Terima kasih Prof. Oki atas penjelasannya. Saya kira karena waktunya sudah jam 12.10, padahal di rencana
awal, jam 12 kita selesai. Karena itu sesi pertanyaan ini saya tutup. Saya akan sedikit memberikan resume atas diskusi kita pagi ini. Yang pertama, Prof. Oki menjelaskan kepada kita bahwa dengan kondisi pandemi COVID ini, ada beberapa kebijakan yang harus diambil dalam hal pembiayaan penelitian yang sudah diterima, yang sudah harus jalan di tahun 2020, ada beberapa skema penelitian yang akan digeser waktu pelaksanaan dan pemberian hibahnya itu di tahun 2021. Tapi bukan itu saja, bukan adanya pemotongan, tapi lebih membuka banyaknya peluang bahasan kita untuk melakukan penelitian, seperti tadi Prof. Oki sampaikan, dengan adanya Ediaton, penelitian kerjasama dengan diaspora, atau fokusnya menjadi lebih banyak lagi. Itu sedikit resume dari Prof. Oki. Kalau resume dari Prof. Darmatintri, ternyata COVID ini menyentuh semua aspek kehidupan. Dan mudah-mudahan kita doakan tidak akan sampai terjadi bencana seperti tahun 1998 atau 2008 yang terjadi resesi yang memberatkan semua proses ekonomi kita. Yang terakhir dari Ibu Dr. Matrisa, kalau ini kita akan lihat skema perubahan dari perilaku semua manusia yang terdampak maupun tidak terdampak oleh adanya COVID ini. Perilakunya pasti menjadi sesuatu yang baru, yang akan diterapkan karena hasil dari training secara langsung dalam menghadapi COVID ini. Mungkin itu yang bisa saya resumkan. Bapak Ibu sekalian, tadi kami diingatkan oleh teman-teman admin, panitia adminnya, untuk menyalakan videonya. Videonya diaktifkan karena kita akan foto bersama. Saya tunggu, minta tolong sekali lagi videonya diaktifkan. Sudah semuanya? Pak Ivan, sudah bisa dimulai foto bersamanya? Halo? Ya Pak. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Sudah Pak Ivan? Sudah Pak. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ivan. Untuk acara selanjutnya kami kembalikan kepada MC. Terima kasih atas kesempatan ini. Mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan di sesi seminar berbasis web ini menjadi pengetahuan, menjadi keberkahan, dan menjadi panduan kita dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kepada MC kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Aris yang sudah memimpin webinar siang hari ini. Terima kasih juga kepada para narasumber, Prof. Oki, terima kasih.